Mari sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita yang terbaik buat firman Tuhan. Biarkanlah Tuhan berbicara melalui hambanya. Apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan, biarkanlah disampaikan oleh hambanya. Haleluya Yesus. Bukan dengan barang fana. Oh glory Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Hidup kami yang lama, biarlah kami menjadi ciptaan yang baru.
mulut untuk memuji Dia, bukan untuk mencaci orang, bukan untuk menggosipkan orang. Tapi Dia ingin kita memuji Dia, kita memuliakan Dia, mengagungkan Dia. Karena satu hal yang tidak bisa Tuhan lakukan, yaitu memuji dirinya sendiri. Tuhan tidak pernah bisa lakukan itu. Itu adalah bagian kita. Oh, haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah. Haleluya Yesus. Dia lakukan dahulu itu untuk menyembuhkan segala sakit penyakit kita, asal kita percaya, asal kita setia, asal kita taat akan firman-Nya. Tuhan gak pernah bohong, Tuhan gak pernah berdusta, Dia selalu menepati janjinya. Haleluya. Biarkanlah kita mau katakan, ku telah mati dan tinggalkan hidupku yang lama Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Mari kita menjadi ciptaan yang baru. Tinggalkan semua perbuatan lama kita, semua perbuatan yang tidak berkenan di hadapan-Nya Tuhan. Kita tinggalkan, kita kubur dosa-dosa kita kubur dengan hidup kita yang lama, bersama hidup kita yang lama. Sekarang kita menjadi ciptaan baru, hidup yang baru di dalam Yesus Kristus. Biarkanlah kehendak-Mu Tuhan yang jadi. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Mari kita katakan dengan iman kita. Sekali lagi Tuhan. Mati Tuhan dan tinggalkan hidupku yang lama. Haleluya. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti.
Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Pertolongan-Mu ya Tuhan yang tiada ternilai di dalam kehidupan kami Tuhan. Tiada waktu yang terukur dari kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Semuanya itu menyatakan ya Tuhan, betapa murahnya hati-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami dalam penyertaan-Mu. Dan biarlah ya Tuhan, benar-benar dalam kehidupan kami, benar-benar selalu tertanam akan kasih-Mu Tuhan, untuk selalu menyertai di dalam nama-Mu ya Tuhan. Dan biarlah dalam kehidupan kami semakin berkenan di hati-Mu. Dan saat sebentar ya Tuhan, firman-Mu akan ditaburkan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu Tuhan selalu memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Dan biarlah ya Tuhan, bukan kehendak kami yang terjadi, biarlah semuanya itu menurut sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, sore ini saya beri judul firman Tuhan, dulu hebat, kini jatuh. 2 Samuel 1 ayat 19, mari kita membaca ayat itu. 2 Samuel 1 ayat 19. Ya, 2 Samuel pasal 1 ayat 19, kalau Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkannya, saya akan membaca ayat itu demikian. Kepermayanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu, betapa gugur para pahlawan. Bapak Ibu Saudara, ini ratapan Daud karena kematian Saul, raja Israel yang pertama. Pada saat melihat Saul gugur waktu melawan Filistin, saudara-saudara, muncullah kata-kata ratapan ini. Dan yang sangat disayangkan, Saul mati bunuh diri. Yang kita mau belajar adalah di ayat kalimat di bagian akhir, betapa gugur para pahlawan. Terjemahan lain berkata, bagaimana yang perkasa-perkasa, bagaimana yang hebat-hebat jatuh. Bapak Ibu Saudara, nah inilah yang kita mau belajar pada sore ini. Bagaimana yang tidak terkalahkan jatuh. Miris ya, kalau dulu hebat, kalau dulu perkasa, kalau dulu tidak terkalahkan, tapi kemudian kini atau akhirnya jatuh. Saya mengingat seorang pemimpin perusahaan sebuah ponsel ternama, terbesar, bahkan Kompas.com menulis bahwa tidak adanya membantah bahwa ponsel ini pernah menjadi raksasa ponsel dunia yang seakan tak akan pernah bisa dikalahkan pada dekade 1990-an hingga 2000-an awal. Tetapi kemudian pemimpin perusahaan ini berkata, kami tidak melakukan kesalahan apapun, tapi entah mengapa ponsel yang kami produksi kalah. Sambil menyeka air matanya menetes, dia mengatakan semua itu. Dulu hebat sekali. Dulu jadi ternama sekali. Dulu tidak terkalahkan. Tapi kemudian dia jatuh. Saudara-saudara, tentu kita mengingat seorang petinju hebat, petinju yang sangat ganas. Di usianya yang masih 15 tahun, dia naik ring.
dalam hitungan 8 detik, musuh tinjunya terjungkal, jatuh. Selama masa 1985-1989 sepertinya sulit dikalahkan. Tetapi masuk di tahun 1990, waktu dia melawan petinju underdog, tidak diunggulkan, James Douglas, dia jatuh. Dulu perkasa, tapi kemudian dia jatuh. Dia kalah. Bapak, Ibu, Saudara, jadi dari pelajaran ini, dari kata-kata ratapan Daud, bagaimana kok bisa yang perkasa-perkasa, yang hebat-hebat di bisnis, di dunia usaha, bahkan di pelayanan, kemudian jatuh, kalah. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk menyadari bahwa rupanya tidak selamanya perkasa, tidak selamanya hebat, tidak selamanya kuat, tidak selamanya tidak terkalahkan. Ada saat di mana ancaman untuk jatuh kalah bisa terjadi. Itulah sebabnya untuk menjaga paling tidak seumur hidup kita, Tuhan menolong, menjaga supaya jangan seorang pun jatuh. Bisa berkata amin. Nah, itulah sebabnya perlu double up. Update dan upgrade. Mesti kita memperbaharui. Mesti kita meningkatkan kualitas sesuai dengan kebutuhan pasar bagi yang berbisnis. Kita mesti tidak bisa pakai cara-cara lama. Saudara-saudara, kita mesti mengikuti perkembangan zaman. Di hari-hari seperti sekarang, kalau tidak, kita akan dilindas. Kita akan dikalahkan. Tetapi saya pun masih percaya sekalipun selain double up ini, mengandalkan Tuhan adalah sesuatu yang harus dan sangat penting untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya lakukan. Mengapa? Sebab Amsal 21 ayat 30 berkata, tidak ada hikmat dan pengertian, dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Amin. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasih, kita perlu meningkatkan kualitas. Ya, kita perlu belajar dan belajar terus. Apa sih yang pasar butuhkan? Kalau bagi Bapak, Ibu, Saudara yang berbisnis, bahkan dalam pelayanan, kita pun mesti meningkatkan kualitas pelayanan. Kita mesti mengerti kebutuhan-kebutuhan jemaat. Sebab di hari-hari ini bukan cuma kebutuhan roh, tetapi bahkan dalam ibadah, jiwa perlu disentuh, tubuh perlu disentuh, dan lain sebagainya. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, mengandalkan Tuhan adalah sesuatu yang penting. Ya, sebab tidak ada hikmat, tidak ada pengertian, dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan di tangan Tuhan. Saya mengingat Efraim yang dinubuatkan beribu-ribu laksa banyaknya. Yang tentaranya sangat kuat. Bahkan persenjataannya lengkap di atas kertas. Dia maju perang dan pasti menang. Tetapi apakah yang terjadi? Mazmur 79 mencatat, Efraim berbalik pada hari pertempuran. Dia kalah total, dia dipermalukan.
Dari sini kita belajar mengandalkan Tuhan. Terlebih di hari-hari makin sukar ini. Harus untuk tiap-tiap anak Tuhan. Saudara-saudara, Dia masih bisa menolong kita dengan keterbatasan dan kekurangan kita. Ya. Sebab kemenangan di tangan Tuhan. Itulah sebabnya teruslah mengandalkan Tuhan. Teruslah berharap sama Tuhan. Dia bisa buka jalan-jalan. Dia bisa menolong. Dia bisa memberikan hikmat dan pengertian untuk sesuatu yang harus kita kerjakan. Dan saya percaya orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah dikecewakan. Amin. Mari kita melihat berikutnya, saudara-saudara, supaya jangan jatuh. Dulu hebat, tapi kemudian dia jatuh. Kenapa ya? Dari sini kita belajar, jangan sombong. Jangan sombong, jangan memegahkan diri. Sebab kita lihat saudara-saudara, Saul yang perkasa itu, yang hebat itu di awalnya jatuh. Tadi diceritakan Efraim, saudara-saudara, dengan segala kemampuannya juga mundur dan kalah. Ponsel ternama yang menjadi raksasa waktu itu juga jatuh dan sekarang tidak ada namanya. Tidak ada yang bisa kita sombongkan. Tidak ada. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Mari budaya yang tulus keluar dari dalam hati berkata, semua karena Tuhan. Mari kita berkata bersama-sama, 1, 2, 3. Semua karena Tuhan. Ya, semua karena kemurahan Tuhan. Siapa kita, saudara-saudara? Siapa? Tapi kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada sekarang, sungguh hanya karena kemurahan Tuhan. Itulah sebabnya tidak usah sombong, tidak usah. Waktu Bapak, Ibu, Saudara dan saya diberkati naik daun, namanya saja daun, bahaya saudara-saudara, tipis bisa jatuh. Kalau lagi Tuhan angkat, lagi Tuhan berkati, biasa aja kali, nggak usah sombong. Saya mengajak kita untuk membaca Lukas 10 ayat 17 sampai 20. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Bapak, Ibu, Saudara, pulang dari pelayanan, ya, murid-murid datang kepada Yesus, kasih laporan. Tuhan, setan-setan tunduk, lari. Mujizat terjadi, berita Injil sampai, hebat. Tapi sudah mendengar cerita dari murid-murid, kesaksian murid-murid, Yesus tidak berkata, luar biasa, hebat. Oh tidak. Alkitab berkata, saudara-saudara, Yesus berkata, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Kesombongan musuh Tuhan. Dia menentang orang yang congkak. Dan saudara-saudara, menanggapi kehebatan di mana ke-70 murid ini telah melakukan hal-hal besar. Yesus ingatkan, aku lihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Kejadian 1 ayat 1 ditulis, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saya percaya apa yang Tuhan ciptakan sempurna, permai, lengkap. Memang ada teori-teori berkata enggak mungkin, manusia belum ada, sudah bukan waktunya untuk bahas itu. Tetapi ayat 2 berkata,
bumi belum berbentuk dan kosong. Saudara-saudara, terjemahan lain sebenarnya bumi menjadi tidak berbentuk. Menjadi tidak berbentuk berarti tadinya berbentuk, sekarang tidak berbentuk. Memang Allah menciptakan sempurna. Tetapi kemudian berubah menjadi tidak berbentuk. Dia jadi kacau, jadi rusak. Mengapa? Sebab antara Kejadian 1 ayat 1 dan Kejadian 1 ayat 2 ada satu peristiwa besar terjadi. Apakah itu? Lucifer yang meninggikan diri kehendak sama dengan Allah, dibuang, dihardik Allah ke bumi. Dan bumi menjadi kacau. Saudara-saudara, itulah sebabnya semakin Tuhan memberkati kita, baiklah kita semakin memuliakan Tuhan. Jangan pinjam, apalagi curi kemuliaan Tuhan. Jangan. Sebab itu musuh Tuhan. Tidak ada yang terlalu kuat untuk Tuhan jatuhkan saat kesombongan mulai bercokol di tiap hati. Bahaya. Jadi saudara-saudara, hancur, kacau balau. Sudah lihat Uzia, 2 Tawarik 26 mencatat waktu Uzia semakin kuat. Semakin kuat. Dia menjadi tinggi hati dan melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak. Selalu. Itulah sebabnya, saudara-saudara, jangan sampai tadi kuat, tapi kemudian jatuh. Kita harus jaga soal ini. Jangan sombong. Ayat 19 Lukas 10 berkata, sesungguhnya aku telah memberi kuasa kepada. Saudara-saudara, Tuhan mau berkata, kuasa itu datang dari, bukan kamu. Bukan. Akulah sumbernya, akulah pemberinya. Jadi Tuhan berharap jangan megahkan dirimu. Itu dari yang telah aku beri. Kita ini seperti alat-alat pertukangan. Karena lama atau belum membangun lagi sekolah gereja. Saudara-saudara pacul nganggur. Saudara-saudara palu nganggur. Apalagi kapolding nganggur. Semua nganggur. Nganggur nggak dipakai. Nanti ada saat di mana harus mulai pembangunan misalnya. Baru dipakai. Kita tidak lebih dari tukang alat-alat itu. Kalau tidak dipakai, ya tidak ada artinya. Waktu menyombongkan diri, Tuhan berkata, aku telah memberikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, apalagi dalam pelayanan, dalam hidup kita, mari buang rasa tinggi hati. Sombong jangan ada. Ayat terakhir dalam Lukas 10 ayat 20 berkata, tetapi bersukacitalah karena namamu ada tertulis di sorga. Jadi Bapak Ibu Saudara boleh bersukacita waktu jiwa-jiwa datang. Kita bersukacita karena Tuhan bekerja dan segala puji hormat bagi Dia. Tapi lebih di atas semuanya, mari kita bersukacita karena nama kita ada tertulis di sorga. Yang percaya katakan amin. Iya, ini yang kita penting. Bagaimana nama kita tertulis di sorga. Saudara-saudara, jangan sampai waktu buku kehidupan itu dibuka nama kita tidak ada sehingga harus dibuang, dicampakkan ke dapur perapian yang menyala-nyala. Jangan. Mari bersukacita karena nama kita terdaftar di sorga. Tadi pagi saya berkata, orang yang kaya jangan distigma sebagai orang sombong. Oh, orang kaya yang rendah hati, wakeh saudara-saudara, banyak. Orang yang dipakai Tuhan, penginjil, pengkhotbah, WL, hebat sekali. Jangan distigma sombong. Oh, belum tentu juga. Belum tentu.
yang belum kaya sombong juga tidak sedikit, saudara-saudara. Saya mau berkata bahwa Datan, Abiram, Korah, On, dan 250 orang kenamaan. Tidak ada yang salah pada mereka. Saat mereka kelihatan umat Israel sepertinya dipakai Tuhan lebih dari Musa dan Harun. Waduh, saudara-saudara, kalau mereka suruh khotbah 250 orang kenamaan ini, hebat sekali. Kalau Musa ngomongnya pedot-pedot, saudara. Tapi kalau 250 orang, jago. Dan tidak salah. Kalau lebih hebat bahkan dari si Musa, nggak salah. Kalau Bani Korah, saudara-saudara, pimpin pujian, mazmur, lebih hebat dari Harun. Nggak ada yang salah. Dan kalau ada jemaat, saya melihat ada yang hebat. Saudara-saudara, dipakai Tuhan, sungguh saya memuliakan. Saya senang. Dan harus melayani. Harus. Saudara-saudara, tapi yang salah, saat mereka memandang yang lain lebih di bawahnya. Itulah sebabnya selalu saja kesombongan membuat mereka tidak bertahan lama. Mereka ditelan bumi hidup-hidup. Untung loh, untung. Ada anak-anak Korah, cucu-cucu Korah yang berkata, aku nggak mau seperti papa, aku nggak mau seperti engkong yang karena merasa hebat dipakai, lalu sombong, nggak mau. Mereka ambil keputusan untuk nggak mau ikut-ikut. Itulah sebabnya masih ada Mazmur Bani Korah. Bapak, Ibu, Saudara, jadi mari kita mau tinggal dalam kerendahan hati. Makin diberkati Tuhan, katakan semua karena Tuhan. Saya percaya kalau kita ngerti bahwa aku yang telah memberi kuasa, itu akan menolong Bapak Ibu Saudara dengan mudah berlutut lalu memuji Tuhan dan berkata, Tuhan segala kemuliaan hanya bagimu. Amin. Iya. Saudara-saudara, semakin rendah hati, semakin Tuhan percayakan banyak berkat loh. Semakin Tuhan percayakan melayani Tuhan dan dipakai Tuhan. Mari kita mau memakai pakaian yang satu ini. Merendahkan hati. Dipakai Tuhan kayak apa? Saudara-saudara, biar kita berkata, segala puji bagi Tuhan. Nanti Tuhan akan percayakan bisnisnya tambah besar. Sebab Tuhan lihat, baru kembang sedikit, lupa, mulai sombong. Waduh, besar tambah kayak apa ini? Tapi kalau kita makin merendahkan diri, karena kita ngerti Tuhan sumbernya. Sungguh, dia sanggup membesarkan. Sebab kuasa membesarkan datang dari Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah memberkati, hati raja saja bagaikan batang air di tangan Tuhan loh Bapak Ibu Saudara. Dialirkan kemana Tuhan mau. Pergi ke toko jemaat GBD Jajak. Pergi ke usaha pekerjaan jemaat GBD. Pergi. Kalau Tuhan yang perintah. Pergi ke depot Pak Cike. Oh pergi saudara-saudara. Gampang. Kemana ya? Ke usaha-usaha Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya supaya jangan sampai jatuh. Tinggallah dalam kerendahan. Tuhan pasti akan lebih membesarkan. Tuhan pasti akan membuka jalan-jalan bagi orang-orang muda yang ada. Tinggallah dalam kerendahan hati. Mau semakin diberkati, ditolong Tuhan. Amin. Mari kita melihat kembali ke ratapan Daud tentang Saul. Dia berkata betapa perkasa, orang-orang perkasa ini jatuh. Dulu hebat Saul, tapi kemudian jatuh. Siapakah Saul? Saudara-saudara,
Saul ini pilihan Tuhan loh. Waktu jadi raja atas Israel, Tuhan yang pilih. Bukan maunya sendiri, Tuhan yang pilih. Tuhan pun bikin acara, ya sutradara terbesar, keledai dari papahnya dibuat Tuhan hilang. Karena itu sesuatu terjadi, jangan cepat marah sama Tuhan. Ngomel sama Tuhan. Sebab kita ngerti bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup. Tuhan izinkan keledai hilang. Saudara-saudara, dan Kis suruh anaknya yang namanya Saul pergi cari. Dan saudara-saudara, saya percaya bahwa kendali di tangan Tuhan. Pimpinan Tuhan, kuasa yang besar untuk anak Saul. Saudara-saudara, saya tidak tahu waktu itu dia jalan ke kanan dulu atau ke kiri dulu. Tapi Tuhan yang pimpin anak ini. Dipimpin terus. Tapi Tuhan sudah bilang sama si Samuel, aku kirim seorang muda, dialah raja. Saudara-saudara, ayo lebih sungguh sama Tuhan. Sebab dia yang pimpin anak-anak kita ke depan. Dan kalau Tuhan yang pimpin jalan-jalannya, kita akan berkata, Tuhan, Engkau luar biasa. Amin. Karena itu tiap pagi orang-orang tua, bawalah anak-anak dalam doa. Mungkin masih tidur, tapi bawa nama mereka kepada Tuhan. Tuhan, tak serano sama Tuhan. Pimpin dia. Mau ke kanan atau ke kiri. Atau jalan terus atau kembali dulu balik. Tapi saya percaya, Tuhan kalau pimpin itu sempurna. Dan benar. Sudah ketemu Samuel. Samuel berkata, engkaulah raja. Lalu saudara-saudara, masih diteguhkan dengan tanda-tanda. Samuel berkata, inilah tandanya. Pada waktu kamu pergi tinggalkan aku, kamu akan sampai di dekat kubur Rahel, di daerah Benyamin, di Selsa. Lalu ketemu 3 orang. Maksud saya ketemu 2 orang laki-laki. Ketemu loh ya, ketemu 2 orang laki-laki. Lalu orang itu akan berkata, keledai sudah ketemu. Papahmu sekarang yang khawatir kamu. Dari mana tahu saudara-saudara? Tapi Tuhan yang pimpin semua. Tuhan yang mengatur. 2 laki-laki. Bukan 1 perempuan, 1 laki-laki. Bukan 3 orang juga. Persis 2 laki-laki. Dan orang-orang ini yang berkata lebih dulu, bukan ditanya. Setelah itu, kamu akan berjalan sampai ke pohon terbantin Tabor. Kamu akan ketemu dengan orang yang menghadap Tuhan di Betel. Bukan ketemu maksud saya, akan ditemui. Nah sekarang akan ditemui. Nah, 3 orang laki-laki, 1 orang bawa 3 ekor anak kambing. Bukan 2, bukan 1, bukan kambing betina dan lain. 3 anak kambing. Lalu seorang lagi bawa 3 buyung anggur, 3 ketur roti dan 1 orang bawa sebuyung. Nanti dia yang beri salam. Lalu 2 ketur roti diberikan kepadamu dan bujangmu. Persis, saudara-saudara. Persis. Ini luar biasa. Lalu setelah itu kamu akan masuk ke Gibea Allah. Pada saat itu tempat kedudukan orang Filistin. Masuk di sarang musuh. Tapi waktu kamu masuk ke kota, ada serombongan nabi turun dari bukit. Bawa alat-alat musik. Mereka kepenuhan Roh Kudus di depanmu dan kamu pun akan penuh Roh Kudus. Saudara-saudara, semua ini akan terjadi dan benar terjadi sungguh. Ya tidak ada salahnya kalau Bapak Ibu Saudara minta tanda untuk satu pergumulan penting. Tetapi saudara-saudara, yang saya mau katakan dulu hebat sekali. Saudara-saudara, dia mulai dengan Tuhan. Dia dipanggil, dipilih secara
khusus oleh Tuhan, saudara-saudara, dia mulai dengan roh kepenuhan seperti Nabi. Bukan cuma di sana, saudara-saudara, dia seorang yang rendah hati, seorang yang tulus. Waktu mulai diumumkan kepada orang-orang Israel, Saul sembunyi. Dia merasa aku nggak bisa apa-apa. Dulu itu orang hebat ini, selalu orang hebat itu orang yang rendah hati. Dia seorang yang hatinya baik, mau mengampuni. Waktu orang mulai ngeledek Saul, bagaimana bisa Saul memimpin kita? Tapi benar, waktu dia melawan musuh, saudara-saudara, Nahas dikalahkan, orang Israel yang akan dicukil matanya, tidak jadi dicukil, diselamatkan oleh Saul. Teman-teman dekat Saul berkata, mereka yang dulu merendahkan engkau, hari ini mau tak bunuh. Tapi Saul berkata, jangan, ada pengampun. Dulu hebat, dulu mulai roh, dulu mulai Tuhan dengan Tuhan. Tapi kemudian jatuh. Mengapa ya? Mengapa? Dulu hebat di dalam Tuhan. Sudah dulu luar biasa dalam Tuhan. Tapi kemudian jatuh. Kalah dan hilang. Saya menulis alasannya dalam 1 Tawarik 13, tolong bisa dibuka ayat itu. Ya. 1 Tawarik 13 ayat 3 berkata demikian. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita. Sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Saudara-saudara, rupanya Saul ini masa bodoh sama yang namanya tabut Tuhan. Tabut Tuhan itu sebuah peti, saudara-saudara, ada di ruang Maha Kudus. Nah, ini lambang Tuhan hadir. Kalau Saul masa bodoh terhadap tabut Tuhan, berarti dia tidak merasa butuh hadirat Tuhan. Dan benar, kata tidak mengindahkannya dalam terjemahan lain berkata daras. Daras artinya itu require, perlu. Jadi dia tidak butuh kepada hadirat Tuhan. Itulah sebabnya beda sama Daud yang suka ada di hadirat Tuhan. Sehingga dia selalu sadar, siapakah aku ini Tuhan. Selalu ya, kalau orang menyembah Tuhan, orang suka memuji Tuhan, orang suka di hadirat Tuhan, dia selalu kenal diri, siapakah aku ini. Tapi di zaman Saul tidak ada. Dia nggak butuh hadirat Tuhan. Biar dia tabut Tuhan ada di rumah Abinadab di atas bukit, biar nois. Saya bisa mimpin. Saya bisa majukan Israel, saya bisa menang. Saya nggak perlu Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, inilah kunci pertama. Dulu hebat, sekarang jatuh. Sebab masa bodoh dengan hadir Tuhan. Dia nggak butuh Tuhan. Saya mau berkata dari hati yang mengasihi Tuhan. Sesungguhnya bukan Tuhan yang butuh kita. Kita yang butuh dia. Amin. Selalu Bapak, Ibu, Saudara dan saya menyadari ini. Bahkan tengah malam. Saudara-saudara. Di saat enak-enaknya semua tidur. Kita masih bisa berlutut dan berkata, Tuhan, Engkaulah keperluan. Engkaulah penolong. Engkaulah pembuat jalan. Engkaulah sumber. Hadapi hari esok Tuhan, aku nggak tahu. Tapi aku ngerti, Engkau bisa tolong. Nah, itu yang dilakukan oleh Yakub. Malam hari sebelum ketemu dengan masalah yang namanya Esau. Malam-malam dia datang sama Tuhan. Sudah dia mau ngomong, aku butuh Engkau Tuhan. Aku perlu Engkau. Besoknya terjadi penyelesaian. Kita semua butuh Tuhan. Bisa berkata amin. Dan kalau malam ini Bapak Ibu sudah ada di rumah Tuhan,
Saya percaya kita butuh Dia. Kita butuh hadirnya Tuhan. Kita butuh campur tangannya. Mari jaga hati yang merasa butuh kehadiran Tuhan. Pasti awet. Bisnis Bapak Ibu Saudara awet dalam artian ditopang Tuhan terus. Ya, pelayanan kita awet. Sebab ditopang oleh tangan yang tidak kelihatan tapi maha besar. Bahkan diberkati. Mari kita melihat berikutnya, saudara-saudara, dalam 2 Samuel 1, kembali ke ayat awal, tapi ayat 21. Hai gunung-gunung Gilboa, 2 Samuel 1 ayat 21. Jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu, hai padang-padang pembawa kematian. Sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi minyak lagi. Terjemahan lain ada kata lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang pertama yang membuat dulu hebat, sekarang jatuh. Sebab di masa bodoh sama kehadiran Tuhan, sumber segala. Penguasa tunggal yang hanya Dia bisa tolong. Tapi Saul tidak mau pedulikan. Dia telantarkan tabut Allah. Dia nggak mau urus tabut Allah. Dia merasa Isa. Dia ngandalkan sendiri kekuatannya. Dan selalu ya, kalau kita ngandalkan kekuatan sendiri, mau berapa lama kita kuat? Satu saat kita disadarkan bahwa tidak ada apa-apanya. Yang kedua adalah dia tidak mengandalkan Roh Kudus lagi. Minyak dalam Alkitab bicara tentang Roh Kudus. Perisai perlindungannya tidak dilumuri, tidak diurapi dengan minyak lagi. Sudah tidak mengandalkan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, sekalipun bukan hari Pentakosta, tetapi kita kan lagi nantikan Tuhan datang. Dan sebelum Tuhan datang, ada aniaya besar. Dan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya yang sungguh-sungguh menjadi gereja yang sempurna, saudara-saudara memenuhi kriteria yang Tuhan mau, termasuk ada persediaan minyak. Minggu lalu kita dengar khotbah ya. Saudara-saudara, kita disingkirkan. Jadi Roh Kudus ini penting untuk kita semua. Biar Roh Kudus jadi andalan kita. Roh Kudus jadi kekuatan kita. Roh Kudus jadi perlindungan kita. Dan kalau Roh Kudus berkuasa atas kita, Tuhan menopang kita, tidak jatuh. Saya tidak tahu apa yang jadi pergumulan kita hari-hari ini. Tapi yang saya percaya, pada waktu kita datang di hadirat Tuhan, merasa butuh Tuhan, tabut Allah itu, ada pertolongan. Ada nyanyian berkata, bekerjalah ya Roh Kudus. Roh Kudus manis dan lembut, tolongnya sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam
Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih. Lewat kebenaran firman-Mu, kami sidang-Mu, hamba-hamba-Mu, Ya, boleh tetap diingatkan Tuhan, bahwa kami sungguh perlu Engkau. Kami menyadari tanpa Engkau Tuhan, kami pasti jatuh Tuhan. Di luar Tuhan kami kesasar Tuhan. Tapi lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, ajar kami tetap dalam kerendahan hati. Kami tetap mengandalkan Engkau dalam segala hal Tuhan. ya. Karena kami tahu segala kuasa ada di tangan Tuhan. Tuhan, kami tidak mau jatuh. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Roh Kudus yang menolong kami, menuntun kami, menguasai hati kami, menguasai pikiran kami, supaya kami tetap tinggal dalam perkenanan Tuhan, sehingga Engkau layak menolong kami, memakai kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang datang malam hari ini. Berikan kami tetap kesanggupan untuk tetap bisa melakukan firman-Mu, sehingga setiap janji firman-Mu terus menjadi pengalaman kami sidang jemaat-Mu di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga kami masing-masing, di dalam perencanaan kami ke depan Tuhan. Biarlah kami tetap mengandalkan Engkau di atas segala-galanya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih menterahkan firman-Mu di dalam hati kami, supaya setiap langkah kami tetap diingatkan oleh firman Tuhan, sehingga kami tetap teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau kenal apa yang menjadi kebutuhan umat-Mu yang datang malam hari ini. Pergumulan demi pergumulan, kesusahan demi kesusahan umat-Mu. Kami percaya Engkau sudah menolong. Tangan Tuhan yang penuh kuasa itu Tuhan, sanggup terulur Tuhan menjamah setiap umat-Mu, sehingga kami boleh memuliakan Engkau lewat pertolongan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan sudah memberkati kami, dan terus berkat Tuhan, perkenanan Tuhan ada bersama kami mulai malam hari ini, besok sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memuji kebesaran-Mu. Memberkati umat-Mu yang telah menyembah Engkau, beribadah kepada-Mu. Tuhan tidak pernah meninggalkan umat, selalu dalam penyertaan, dalam perkenanan dan kebaikan-Mu, bahkan dalam berkat-berkat Tuhan, sehingga nama-Mu dan firman-Mu dimuliakan, bahwa kami lebih lagi kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya perlindungan darah Yesus buat semua kami aman dalam perlindungannya Tuhan. Apabila sebentar kami pulang, Tuhan serta. Sekarang kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang putranya, persekutuan damai sejahtera dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua malam ini sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semuanya percaya diberkati Tuhan berkata, amin.